Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah konsep dasar biostatistik dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai hubungan antara mean dan median. Sebelum itu, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu mean dan median. Mean adalah rata-rata suatu data yang merupakan wakil kumpulan data atau nilai rata-rata yang dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil ukuran yang sebenarnya. Mean suatu data juga menjadi statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data. Mean sendiri memiliki beberapa sifat, diantaranya yang pertama adalah nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh observasi atau pengamatan. Yang kedua, nilai rata-rata atau mean ialah rata-rata yang paling populer, sehingga penjelasan mengenai arti rata-rata hitung tidak diperlukan. 3. Jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung sama dengan 0. Dan yang keempat, jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung dikuadratkan, maka jumlahnya lebih kecil daripada jumlah penyimpangan kuadrat semua nilai pengamatan dari titik lain selain rata-rata hitung. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung mean dari data tunggal. Nah, rumusnya sendiri yaitu mean sama dengan jumlah XI dibagi N. Nah, dimana XI ini merupakan nilai ke X ke 1 sampai ke N. Dan untuk N itu artinya jumlah seluruh data. Kemudian cara menghitung mean data tunggal ini saya ada contoh, yaitu terdapat 5 mahasiswa yang memperoleh nilai tinggi untuk ujian statistik ekonomi. Nah, di sini jumlah siswanya ada 5. Nah, rumusnya yaitu mean sama dengan dijumlahkan seluruh data dari mahasiswa tersebut. Ada 98, 95, 90, 88, dan 85. Kemudian dibagi 5. Nah, 5 di sini diambil dari jumlah seluruh mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini ada 5, jadi dibagi 5. Untuk hasilnya 456 dibagi 5 yaitu 91,2. Kemudian untuk menghitung mean dari data kelompok, nah caranya dengan rumus mean sama dengan jumlah FI kali XI dibagi jumlah FI. Nah, FI XI ini merupakan jumlah data atau yang disebut dengan sampel. Untuk XI itu nilai tengah dari setiap interval, dan FI itu merupakan suatu frekuensi di tiap kelas interval. Nah, di sini saya ada contoh. Nah, caranya tinggal menjumlahkan jumlah frekuensi, jumlah FI, dan menjumlahkan jumlah XI. Kemudian jumlah FI dan XI itu dikalikan. Nah, hasilnya 2912. Dan untuk jumlah FI itu kan terdapat hasil 40. Jadi 2912 itu dibagi 40 dengan hasilnya 72,8. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dan sifat dari median. Yang pertama yaitu pengertian dari median, yaitu nilai tengah dari kumpulan data yang telah tersusun secara teratur, atau dengan kata lain yang telah diurutkan menurut dasarnya. Nilai yang dapat membagi data menjadi 2 bagian yang sama, dengan catatan nilai harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selain itu, median juga dapat digunakan untuk menentukan rata-rata atau rata-rata suatu kumpulan data, tetapi tidak dapat disamakan dengan nilai mean. Dan kemudian sifat-sifat dari median yaitu yang pertama, median dipengaruhi oleh banyaknya observasi, namun tidak dapat dipengaruhi oleh nilai pengamatan. Dan yang kedua, median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. Yang ketiga, jumlah penyimpangan nilai-nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai dari titik yang lain. Dan kemudian yang terakhir,
Jika jumlah penyimpangan dari median dikuadratkan, maka jumlahnya akan lebih besar daripada jumlah penyimpangan kuadrat dari nilai titik yang lain. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang menghitung median data tunggal. Yang pertama yaitu apabila data ganjil, maka untuk menentukan letak nilai median dapat dicari dengan rumus MD sama dengan 1/2N plus 1. Yang kedua, apabila data genap, maka untuk nilai median ditentukan dengan menjumlahkan nilai pada letak N/2 dan nilai pada N plus 2 dibagi 2. Kemudian contoh untuk data ganjil, data yang dikumpulkan mengenai berat badan 15 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas EKYZ. Kemudian cara pengerjaannya yaitu yang pertama kita harus mengurutkan dari angka yang terkecil kemudian ke angka yang terbesar. Cara pengerjaannya yaitu MD, pakai rumus yang tadi, MD sama dengan 1/2 N plus 2, N plus 1. MD nya sama dengan 1/2, N nya yaitu 15 ditambah 1. Kemudian 1 dikali 16, 16 itu dari 15 ditambah 1. Itu hasilnya 16 dibagi 2 menjadi 8. Kemudian contoh yang kedua yaitu genap. Data yang dikumpulkan mengenai tinggi badan 10 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas EKYZ. Cara menjawabnya yaitu dengan mengurutkan data yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian untuk letak median itu 10 bagi 2. 10 itu dari jumlah seluruhnya angka tadi data. 10 dibagi 2 hasilnya yaitu 5. Kemudian di mana letak kelima itu bernilai di 155. Kemudian letak median 10 plus 1 dibagi 2 sama dengan 6. 10 itu kan jumlah tadi, kemudian ditambah 2 dibagi 2 hasilnya yaitu 6. Jadi nilai letak ke-6 itu bernilai di 158. Selanjutnya yaitu kita nilai median di jumlah semua. MD nya sama dengan 155 ditambah 158. 155 tadi dari angka kelima dan 158 tadi di angka ke-6. 155 ditambah 158 dibagi 2 yaitu hasilnya 156,5. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang menghitung median data kelompok. Rumusnya yaitu MD sama dengan B plus P 1/2 N dikurangi FB. FB itu jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Kemudian F nya yaitu frekuensi kelas median. Kemudian ada contohnya juga. Kemudian kita akan menentukan interval kelas yang mengandung median kelas median dengan rumus MD sama dengan 1/2 N. MD sama dengan 1/2, N nya yaitu 40 hasil dari jumlah seluruh data tadi. Kemudian yaitu di 40 tadi dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 20 sehingga didapat B nya yaitu B tadi batas bawah nyata kelas yang mengandung median itu 72 dikurangi 0,5 hasilnya 71,5. Kemudian B yang N jumlah frekuensi total banyak datanya tadi ketemu 40. P nya panjang kelas intervalnya yaitu 3. FB nya jumlah semua frekuensi sebelum kelas mediannya tadi 12.
Kemudian frekuensi gas mediannya yaitu 16. Kemudian kita menjumlahkan semuanya, MD-nya, kemudian kita ambil B tadi, rumusnya MD B plus P 1/2 N dikurangi FB dibagi F. MD sama dengan B-nya 71,5, P-nya yaitu 3, terus N-nya 40, FB-nya 12, F-nya 16. Jadi jumlah seluruhnya yaitu MD sama dengan 71,5 ditambah 3, 1/2, 40 dikurangi 12 dibagi 16, hasilnya yaitu 73. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan min dan median. Hubungan min dan median pada kurva distribusi frekuensi bergantung pada bentuk distribusinya. Pada distribusi normal, kedua ukuran tendensi sentralnya, yaitu median dan min, bersekutu atau berdekatan satu sama lain. Hal ini dikarenakan pada distribusi normal, median membagi dua data sama banyak pada frekuensi di atasnya dan di bawahnya, sehingga fungsi median sama dengan min. Pada analisis data, biasanya fokus perhatian tidak terletak pada keseluruhan data, melainkan terletak di mana data tersebut memusat. Oleh sebab itu, nilai min, median, dan modus sering digunakan untuk mewakili seperangkat data dalam analisis statistik. Pada suatu distribusi frekuensi, hubungan antara min, median, dan modus adalah sebagai berikut, yaitu A. Data yang distribusinya simetris. Ini terjadi jika min, median, dan modus memiliki nilai yang sama. Maka nilai min, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi dan membentuk simetris. Lalu B. Data yang distribusinya juling ke negatif. Hal ini terjadi jika min lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus. Maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai min akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Sehingga kurva distribusi yang terbentuk adalah menceng ke kiri atau kemencengan negatif. Lalu yang C, data yang distribusinya juling ke positif. Hal ini terjadi jika min lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus. Maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai min akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya. Lalu modusnya di sebelah kiri. Maka kurva distribusi yang terbentuk adalah menceng ke kanan atau kemencengan positif.